kata-kata siapa tahu kita tertarik apa tadi? Seakan-akan kita mau promosi untuk menjadi murtad ya, tidak Pak. Di sini kita tidak menganjurkan untuk Bapak murtad karena setiap orang yang murtad atau bukan murtad. Oh iya, maaf. Ketika kita memilih untuk memilih Yesus Kristus sebagai Allah, itu Tuhan Yesus sendiri yang memilih. Betul. Di sini hanya kita bertugas memperkenalkan siapa itu Yesus. Gitu ya Bang Abdullah ya, kita tidak ada promosi. Ketika Anda merasa sudah oke ya, Tuhan Yesus itu tidak mohon dijawab ya Bu ya, yang mati sempat sampai 1 sampai 25. Maksud saya perbedaan promosi dengan bukan saya maksud saya ingin belajar aja, ingin tahu Kristen gimana gitu. Bukannya tertarik kan di Injil kan beritakanlah Injil, jadi saya pun ingin tahu lah gitu. Jadi mohon diajari, dikasih tahu gitu, nggak usah bertengkar lah kita. Bukan bertengkar Pak. Betul. Nah, jadi nanti ditambahkan Ibu Sofia kalau salah juga bisa diluruskan. Jadi maksud itu bukan Yesus diangkat ada roh yang membawa dia ke padang gurun Pak. Tetapi itu adalah kejadian di alam roh. Nah di ayat selanjutnya di situ menuliskan bahwa iblis membawa Yesus, mengangkat Yesus naik di atas bukit kan. Iblis itu tidak berani membawa Yesus. Kita lihat ayat-ayat. Iya, bentar Pak. Dicobai oleh iblis Pak. Iya, bentar Pak. Itu adalah kejadian di alam roh. Iblis mencobai Yesus di alam roh. Itu di alam roh, bukan roh membawa Yesus lalu pergi melayang-layang langsung tiba ke padang gurun, tidak Pak. Nanti saya jelaskan begini Pak. Jadi saat itu kan ada perkataan iblis membawa Yesus ke atas bukit lalu menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari atas ke bawah. Nah, kita lihat di ayat-ayat semuanya ketika Yesus bertemu iblis. Ketika Yesus bertemu iblis, contoh di Gerasa atau di dalam bait Allah. Nah, iblis kan ketakutan. Mana mungkin iblis yang ketakutan, dia berani menatang Yesus naik ke atas bukit. Nah, jadi itu adalah kejadian di alam roh. Sama seperti pencobaan Adam. Nah, jadi pencobaan itu adalah pencobaan yang mendeklarasikan Yesus adalah Adam kedua atau the last Adam. Seperti halnya Adam ketika dia dicoba di Taman Eden, itu juga pencobaan roh. Pencobaan dalam alam roh. Nah, Adam dicobai melalui makanan, buah pengetahuan baik dan jahat. Di situ Yesus pun dicobai oleh makanan. Jika engkau anak Allah, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Itu kan makanan. Nah, ketika iblis membawa Yesus naik di atas bukit, iblis mengatakan, jika engkau sujud kepada memperlihatkan seluruh kerajaan di bumi, iblis kan mengatakan, jika engkau sujud menyembahku, seluruh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Itu juga yang iblis cobai Adam di Taman Eden. Iblis mengatakan, jika engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Artinya engkau akan menjadi penguasa yang dapat berkuasa atas seluruh bumi ini, atas seluruh alam semesta ini. Nah, jadi itu intinya, bukan iblis, bukan ada roh lalu mengangkat Yesus melayang-layang, terbang sampai ke padang gurunnya Pak, tapi itu adalah pencobaan atau kejadian di dalam alam roh. Gitu, mungkin bisa ditambahkan atau diluruskan oleh Ibu Sofiato atau Pak Toro. Silakan Bu dan Bapak. Ya, udah jelas itu Pak, jawabannya udah jelas. Tak usah lagi mau ditambah, itu tergantung dia. Nanti mungkin dia baca dulu Alkitabnya ya, kalau dia mau bertanya, dia berdoa sama Tuhan supaya dia bisa mengerti. Karena kami di sini bukan menarik ya, memaksa Anda masuk Kristen, tidak ya. Kita cari yang apa dulu Pak ya. Bapak udah pas penjelasannya itu. Teman-teman di bawah belum ada permintaan Pak David. Teman-teman minta naikkan Pak David. Nggak ada nama Pak David minta naik di atas teman-teman. Suruh dulu Pak Davidnya mau minta apa sama saya dulu.
Ya silakan Bu Nona. Bu Nona silakan dipertanyakan di sini hujan. Disapa dulu tamu kita Bu Nona, ini hujan. Pagi Pak Trosoki. Ya, pagi Pak. Assalamualaikum, shalom alaikum Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Agamanya juga apa Pak? Assalamualaikum dengan Pak Yusuf. Agama Muslim. Iya, di sini Bapak peraturan kita pagi ini berani bertanya dan berani ditanya juga ya. Jangan bertanya-tanya terus ya Pak ya. Boleh Pak. Oke. Bukan Oke. pikiran ya Pak. Ya harus ada dalil Pak ya, harus ada dalil penjelasan dan begitu juga teman-teman ya Kristen harus ada dalil dan penjelasan ketika ditanya. Ya, silakan. Gitu ya. Apa Pak? Mau bertanya apa Pak? Tunjukkan dalilnya juga pertanyaannya. Kalau gini Pak. Yesus itu kan orang Kristen dianggap sebagai Tuhan kan? Iya, udah dari dulu Bapak dengar itu. Iman kekristenan itu adalah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi kok dia bisa mati Pak? Dia kan udah matinya dia Pak. Ya, yang penting dulu Bapak, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan ketika ditanya oleh murid-muridnya. Ya. Ya, silakan Bu Sofi, gimana dengan ini? Silakan. Itu pertanyaan tuh sudah berkali-kali dijelaskan ya teman-teman. Anda tuh nggak tahu bedanya Allah dan Tuhan. Yesus mati jelas 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena dia punya tubuh jasmani, dia menjadi manusia. Dia dibunuh. Ya jelas. Sama seperti Quran. Kamu percaya kalamullah, firman Allah turun jadi buku, jadi kitab. Kita nggak percaya ada firman Tuhan turun jadi kitab. Yang orang Kristen percaya itu adalah firman Tuhan turunnya bukan jadi kitab, tetapi jadi manusia. Karena firman Allah turun jadi kitab pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada saksinya, itu cuma mimpi Muhammad. Tetapi firman Tuhan ketika turun jadi manusia itu adalah saksi sejarah, itu fakta sejarah. Dan sama seperti Quranmu yang adalah kalamullah, dia punya dua kodrat. Namanya Kamil bil Al-Asud dan Kamil bil Al-Lahud. Jadi Quranmu itu sebagai kalamullah itu kodim. Ya. Kalam lafsi namanya, kalam lafaznya Allah. Tetapi bukunya itu fana. Begitu juga dengan Yesus, sebagai firman Allah, hakikatnya kekal, dia adalah Allah itu sendiri. Tapi sebagai manusia, dia juga punya kodrat insani. Jadi sama seperti Quranmu punya dua kodrat ketika nuzul ke bumi, yaitu kalam lafsi dan kalam nafsi. Begitu juga dengan Yesus, dia punya kodrat, namanya Kamil bil Al-Asud dan Kamil bil Al-Lahud. Artinya dia ilahi sekaligus insani. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, 1 Petrus 3 ayat 18 dia dibunuh dan mati. Tetapi yang paling benar, iman Kristen itu bukan didasarkan pada kematian Yesus, tapi pada kebangkitan Yesus 3 hari kemudian. Jadi kalau Yesus Kristus itu mati sama seperti Nabi-mu, nggak ada Kristen-Kristen udah bubar dari dulu-dulu. Jadi dengar ya orang Kristen, apakah iman kita berdasarkan pada Yesus yang mati? Halo? Bangkit. Untuk apa kalau Yesus tetap mati? Sama kayak saya juga nanti akan mati. Kalau dia nggak bangkit, buat apa saya imani dia sebagai Tuhan? Tuhan itu harus hidup. Dia tidak takluk pada kematian. Tuhan itu kuasa loh. Kalau dia memang mati ya, berarti kan nggak kuasa gitu. Harusnya kalau Tuhan itu dia hidup selamanya, nggak mati. Terus kalau dia mati, siapa yang mau? Kalau dia dalam keadaannya sebagai roh, sebagai firman, dia nggak bisa mati. Dia nggak punya tubuh jasmani. Kan tadi saya sudah bacakan. Yesus itu sama seperti Quranmu punya dua kodrat. Quranmu itu kamu percaya ada kalamullah, firman Tuhan, turunnya jadi buku. Bukunya itu kan bisa sobek, bisa terbakar. Namanya aja materi. Bersifat fana.
Tetapi sebagai firman Allah, saya tanyakan, apakah Quran itu beda dong? Kamu kalau mati mana bisa bangkit 3 hari kemudian? Di akhirat Saya Kita juga kasih tahu dibangkitkan. kamu ya, nabimu itu sampai sekarang masih mati dimakan cacing. Ngerti? Nabimu sampai sekarang tuh loh, kuburannya masih kamu ziarahi di Masjid Nabawi di Medina. Iman Kristen itu bukan pada kematian Yesus saja. Iman Kristen itu pada kebangkitan Yesus. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak akan lahir yang namanya kekristenan. Untuk apa? Justru iman Kristen itu adalah pada kebangkitan Yesus. Ketika dia bangkit, dia mengatakan, sekarang segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Justru karena kebangkitan Yesus itulah, maka kita yang beriman kepada Yesus, kita sudah pasti selamat. Karena Yesus sekarang sudah di surga. Kamu baca Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup, I am the living one. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saya bacakan kamu sekali lagi. Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Lihatlah aku telah mati, tapi sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia turun ke dunia kematian, mengalahkan iblis, meremukkan kepala ular itu, dan dia mengalahkan kematian dengan cara bangkit dari mati. Itulah Yesus. Dia sekarang memegang kunci neraka. Yang bisa memasukkan dan mengeluarkan kita dari dalam neraka itu hanya Yesus, karena dia yang pegang kuncinya. Jadi jelas ya, Yesus mengatakan, akulah the living one, yang maha hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. saya hargai pendapat Mbak itu. Kan itu kan dalil dari Itu bukan pendapat, itu kata Alkitab. Terus Pendapat saya nggak penting, Pak. dari mana Mbak? Dalilnya dari mana Mbak? Bapak tadi tidak dengar 1 Petrus 3 ayat 18b. Bapak tadi tidak dengar dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bapak tadi nggak dengar. Bapak tadi nggak dengar Wahyu 1 ayat 17-18 yang saya bacakan. Wahyu 1 ayat 17-18, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jelas ya? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Bagaimana Bang Luga Tujana? Kira-kira Jadi- sudah bisa dimengerti? Ya, saya bisa maklumi percayaan apa ya. Cuman menurut saya gini, Allah itu dia nggak beranak. Nah, kepercayaan itu yang tertulis di Injil. Semua yang Masalah- Ibu Sofi nyatakan itu ada terbuka. Tuhan itu beranak dan diperanakkan juga, terus kayak mana, sama aja sama makhluknya gitu kan. Allah Oke, itu- saya tanya, di dalam Quranmu ada kata anak jalanan. Siapa bapak jalanan yang kawin dengan ibu jalanan sehingga menghasilkan anak jalanan? Ya, anak jalanan dalam Al-Quran itu Ibnu Sabil itu kan orang-orang yang apanya itu, orang-orang musafirnya itu. Sekarang saya tanya, anak sungai, kapan bapak sungai kawin sama ibu sungai sehingga bisa menghasilkan anak sungai? Nggak ada Mbak anak sungai dalam Al-Quran Mbak. Loh, saya tanya, makanya kamu itu godoh. Semua yang kata anak itu bukan berarti Allah itu langsung hamil atau Allah itu kawin. Kayak di dalam Quran itu bodoh sekali, surah 6 ya, surah binatang ternak. Ya, ayat 101 yang mengatakan bagaimana, sebentar saya jelaskan sama kamu istilah anak ya. Bagaimana dia bisa punya anak sedangkan Allah itu tidak punya pasangan perempuan? Kan aneh. Surah Al-Jin ayat 3, surah 72 ayat 3. Bagaimana dia bisa punya anak sedangkan dia nggak punya pasangan perempuan, sahibah atau istri? Loh, Gini, kata Mbak. anak itu di dalam Alkitab bukan berarti Allah punya istri terus punya anak. Itu kan bego banget, benar nggak teman-teman? Iya. Mbak dengar Entian lo dulu Mbak. Adam dan bangsa Israel disebut anak-anak Allah. Bukan berarti Allah kawin punya anak namanya Israel. Kata anak itu menunjukkan hubungan kedekatan, keeratan. Yesus disebut anak Allah karena dia firman yang ada di dalam diri Allah. Kemudian firman ini keluar dari dalam diri Allah. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Itulah sebabnya dia disebut anak.
Bapa itu bukan berarti dia laki-laki. Ketika kami menyebut Bapa kami yang di surga, itu bukan berarti dia laki-laki. Allah itu nggak punya gender, nggak punya jenis kelamin. Sedangkan di dalam Quranmu, kata ganti yang dipakai oleh Allahmu adalah kata ganti laki-laki. Sekarang kamu jelaskan mengapa Allahmu itu punya penis. Mengapa Allahmu itu punya penis. Dan bahkan dia mengatakan kalau dia menginginkan mengambil seorang wanita atau seorang anak, dia akan mengambil dari kaumnya, dari kaum Huris. Kenapa Allahmu laki-laki dan punya penis? Bisa kamu jelaskan? Mbak. Kalau kita berdebat, jangan menghina sesama gitu kan. Cuman kita... Bukan, saya tanya sama kamu, di dalam Quranmu Allah itu punya penis. Allah itu memakai kata ganti laki-laki, dan bahkan Allahmu berkata kalau kami ingin kawin, kamu baca dulu Quranmu. Kalau kami ingin kawin atau mengambil istri, kami akan mengambilnya dari kaum kami. Mengapa Allahmu bisa kawin? Berarti Allahmu punya penis dan bisa mengambilnya dari kaum Huris. Mengapa Allahmu itu laki-laki dan punya penis di dalam kitabmu, sedangkan di dalam Alkitab kami Allah itu nggak punya gender. Kata Bapa itu artinya dia sumber segala sesuatu, bukan berarti dia laki-laki. Kamu jelaskan dulu mengapa Allahmu bisa mengambil. Sekarang aku tanya, kalau Allahmu mengatakan bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri, apakah Allahmu tuh lesbian, sama-sama perempuan sehingga dia mengambil istri? Pasti laki-laki dong. Karena Allah mengatakan bagaimana mungkin aku ini punya anak sedangkan aku ini nggak punya istri, kata Allahmu. Berarti Allah itu laki-laki, benar nggak teman-teman? Ya, betul. Jadi begini Bang Luga, ketika bertanya, tadi Abang bertanya itu gantung, hanya kata mati. Kenapa Yesus mati? Harus dibaca sepenuhnya. Yesus mati dan dibangkitkan. Jadi pertanyaan pertama Bang Luga itu sudah terjawab. Dia bukan mati, tapi sudah bangkit kembali. Oke? Jadi Abang bertanya itu Kalau secara... bangkit kembali, sama aja kita manusia biasa juga nanti akan dibangkitkan lagi di akhirat, samanya. Ketika pemahamanmu tentang Yesus itu adalah Allah, kamu berpikir secara logika. Ketika kealahan itu, kamu tidak bisa menyampaikan dengan kelogikaan kamu manusia biasa. Oke Bang Luga? Muka bumi untuk menyampaikan Apa risalah kata dari Tuhan. Bang Luga ini bertanya tentang Alkitab. Kita jawab secara Alkitab. Jika Ya, saudara saya tidak secara mengaitkan dengan secara pikiran Anda secara logika, tidak akan nyambung. Fa'buduni, sembahlah aku. Yesus Oke, Itu berkata, aneh. Tadi saya sudah mengatakan Yesus itu anak Allah. Dia mempunyai dua kodrat ilahi dan insani, namanya Kamil bil Allahut dan Kamil bil Al-Nasut. Sebagai firman Allah yang kekal, yang sudah ada di dalam diri Allah, yang gak bisa mati. Orang firman Allah itu roh. Tapi Alkitab kami mengatakan dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang dibunuh adalah tubuh jasmaninya, kemanusiaannya. Itu sama seperti Quranmu. Kamu percaya firman Allah itu nuzulnya jadi buku. Itu kami nggak percaya ada firman turun jadi buku. Yang kami percaya itu firman turunnya jadi manusia, bukan jadi buku. Quranmu mempunyai dua sifat juga, namanya kalam lafsi dan kalam nafsi. Sebagai kalam nafsi, lafaz Allah yang kodim, otomatis dia kekal. Tapi buku Quran kan bisa sobek, bisa jatuh, bisa terbakar, bisa rusak. Ngerti ya? Begitu juga dengan tubuh manusia Yesus, bisa lapar, bisa haus, bisa dibunuh. Yang tidak bisa lah tidak bisa berdosa karena dia berasal dari kekekalan. Ngerti kamu? Kalau Tuhan nggak makan, nggak minum, dia nggak tidur, nggak butuh istirahat. Kalau memang kita Saya katakan, oke, saya tanya, Tuhan nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak istirahat. Saya tanya, di dalam Quranmu, Abraham itu mempersembahkan, Ibrahim ya, bukan Abraham, mempersembahkan korban kepada berhala, dan dikatakan berhala itu tidak makan dan tidak minum. Apa bedanya berhala yang tidak makan dan tidak minum di dalam Quranmu dengan Allah? Kalau berhala Jawab itu dulu. diciptakan oleh manusia. Bukan, kamu tadi mengatakan Allah tidak makan, tidak minum. Di dalam Alkitab kami Allah tidak memerlukan makan dan minum. Tetapi Allah bisa makan dan minum. Kamu baca Kejadian 18. Allah di dalam tubuh rohnya otomatis dia tidak istirahat. Ya, Allah Bapa yang di surga itu kekal, dia nggak butuh istirahat, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh minum.
Ketika Yesus menjadi manusia, dia mengambil tubuh kemanusiaan. Ngerti nggak kamu? Loh, memang dikatakan dia mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia. Ngerti nggak sih kamu? Dia itu punya dua kodrat, ilahi dan insani. Kamu kok nggak ngerti-ngerti? Ya Mbak pun nggak ngerti. Yang tidak makan dan tidak minum di dalam Quranmu adalah berhala. Apa bedanya Allah dengan berhala? Saya tanya. Kamu mengatakan Allah nggak makan dan tidak minum. Di dalam Quranmu dikatakan berhala itu tidak makan dan tidak minum. Apa bedanya Allahmu dengan berhala yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum? Kalau dia jenisnya patung, dia berhala yang disembah orang, itu kan nggak ada apa Nah, itu jawaban bagus Pak Lugaya. Begini saya jelaskan. Ya, ketika Yesus Kristus itu Allah sebagai manusia, dia seperti kita merasakan lapar dan haus. Tetapi jika yang tidak makan dan minum itu adalah batu onglohnya kamu yang mungkin kamu sembah. Itu yang tidak makan dan tidak minum. Ketika Yesus Kristus menjadi manusia, dia memerlukan makan dan minum seperti Iya, kita. berhala yang dari batu mas perak Apa tuh yang nggak tidak makan makan minum dan kayak minum Allahmu yang dari adalah batu. Oke Bang Luga, Pak Toro turun Allahmu, ya Allahmu itu di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 dikatakan Allahu Somad. Kamu tahu nggak di dalam semua tafsir kata Somad itu artinya batu hitam yang licin. Jadi Allahmu tuh seperti batu hitam yang licin, nggak bisa makan, nggak berongga. Allahmu tuh Somad. Jadi orang-orang seperti Pak yang tadi lagi tuh membuat saya menjadi sadar bahwa memang betul pemenang-pemenang Nobel itu selalu orang Kristen karena cerdas-cerdas. Masa Ibu Sofi menjelaskan sudah sangat detail begitu masih nggak paham, kan lucu. Silakan dilanjut Pak Tor. Baru membaca-baca ayat setengah-setengah, dia hanya membacakan tadi Tuhan Yesus mati. Dia tidak membaca terus dengan kebangkitannya. Jadi istilahnya dia mau framing. Ya, selamat siang Vicky. Ini Kristen atau Islam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siang, saya Kristen Protestan. Ya, mau tanya apa Pak? Singkat. Saya ingin bertanya sedikit aja sih, kalau Yesus kan penebus dosa. Nah, banyak beranggapan Pak, ya. bahwa Sabar Bang. Saya bisa tanya Bang, soalnya banyak siluman. Siapakah Yesus itu bagi Abang? Tuhan Siapa? Tuhan apa? Tuhan Allah. Amin. Oke Bang, lanjut Bang. Nah banyak yang beranggapan bahwa enak jadi orang Kristen, dosa diampuni. Ya, itu aja sih. Oke, Ibu Sofi. Jawabannya ada di Wahyu 3 ayat 16 Pak. Bapak Protestan kan? Nah, jadi jawaban sama dengan saya ya. Jawabannya di Wahyu 3 ayat 16. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, di Filipi 2 ayat 12 jelas mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita orang Kristen ini, keselamatan itu pasti. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, karena Alkitab pun menulis daging itu lemah, roh itu penurut. Ketika kita tergoda dan jatuh ke dalam dosa, berarti berlakulah firman di Wahyu 3 ayat 16. Kita ditegur langsung oleh Tuhan saat kita masih hidup. Misalkan, ini saya kasih contoh ilustrasi. Bapak suka mencuri, contoh ya. Saya suka mencuri, contoh. Nah, Tuhan menegur saya dengan cara, mungkin saya kecelakaan, terus tanganku putus. Jadi Tuhan punya cara untuk menegur. Dia menegur dan menghajar kalau kita tidak bertobat. Ya, jadi keselamatan itu jadi keselamatan itu sudah pasti kepada kita Pak ya. Tapi kita tuh harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, kita mengatakan bahwa kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kita sudah menjadi anak Allah. Seperti halnya Bapa mempunyai anak. Jika anak Bapa melakukan kesalahan, pasti Bapa menegur. Tetapi kesalahan yang anak Bapak lakukan terus-menerus membuat Bapak pusing kepala, pasti Bapak menghajar, Bapak memukul dengan rotan atau dengan apa agar anak Bapak jerah. Nah, kita orang Kristen semasa hidup, ketika kita melakukan dosa, otomatis kita ditegur Tuhan. Jika kita masih ngeyel, ya kita dihajar Tuhan sampai kita jerah. Makanya ayatnya mengatakan, untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, begitu Pak Fikio.
Kan saya tambahin ya teman-teman. Yang ditebus Yesus itu bukan dosa ya. Bukan berarti kita mencuri berzina, Yesus terus yang tanggung, dia yang dihukum, dia yang dipenjara. Kalau lo sebagai orang Kristen kemudian kamu membunuh, ya hadapi, kok masuk penjara, kok enak aja Yesus yang suruh masuk penjara. Yang ditebus Yesus adalah dosa asal, yaitu manusianya yang ditebus Yesus. Kita itu ditebus Yesus dari kejatuhan kita menjadi citra Allah. Kita tidak lagi serupa segambar dengan dirinya. Itulah yang ditebus Yesus. Dan makanya dikatakan kita harus lahir baru supaya kita menjadi serupa secitra dengan gambar Allah. Supaya apa? Supaya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita diberi kuasa, kemampuan untuk berkuasa atas dosa. Jadi selama kita tidak menjadi manusia baru, kita tidak akan mempunyai kuasa atas dosa. Kita akan terus-menerus menjadi hamba dosa. Sehingga dosa itu menjadi tuan kita. Dosa berkuasa atas diri kita. Bukan dosanya yang ditebus. Ya, kok mencuri, kok bayar harga, masuk penjara lah. Kok enak aja Yesus yang suruh masuk penjara. Bukan itu. Ya, kebanyakan orang Kristen salah. Oh, kalau gitu kita enak-enak dong. Kita berzina, kita mencuri, kita membunuh. Karena dosa sudah ditebus Yesus. Bukan. Yang ditebus Yesus adalah kejatuhan kita dari citranya. Dia menebus kita dari dosa asal. Karena kita jatuh dari citra Allah, kita tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, maka kita menjadi berbuat dosa. Bukan buah-buah pertobatan dosa, membunuh, mencuri, berzina, itu buah-buah pertobatan dosa. Bukan itu yang ditebus Yesus. Tetapi akar dari dosa apa itu? Karena kita sudah memberontak, kita jatuh dari citra Allah. Kita tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak lagi menjadi anak Allah. Itu yang ditebus Yesus. Ketika kita ditebus Yesus dari manusia yang lama yang dikuasai oleh dosa, manusia yang lama ini dibaharui. Menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah yang berkuasa atas dosa. Makanya dikatakan semua yang berasal dari Allah, yang lahir dari benih ilahi tidak lagi bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Semua yang lahir dari Allah tidak lagi bisa berbuat dosa. Jadi kita diberikan Roh Kudus, kita lahir baru. Supaya apa? Supaya ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, dia mengingatkan kita akan dosa sehingga kita tidak lagi berbuat dosa. Bagi orang Kristen yang tidak punya Roh Kudus tidak lahir baru, ya terus menerus jatuh dalam dosa. Dan dia mikir, gue dalam dosa, oh ditebus Yesus kok. Jatuh lagi dalam dosa, oh ditebus Yesus kok. Jatuh lagi, oh bukan itu. Enak aja. Ya, bukan itu yang dilakukan Yesus. Ya, jadi bukan berarti kita boleh berbuat dosa seenak-enaknya, apalagi buah perbuatan dosa. Bukan, itu Kristen halaman, belum menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Kristen halaman itu terus-menerus bolak-balik mempersembahkan di mezbah korban bakaran. Dia terus-menerus terus-menerus membuat pengakuan dosa. Itu Kristen halaman, Pak. Belum sampai di ruang Maha Kudus. Ya, Anda bisa lihat di dalam pengajaran saya mengenai imago Dei dan imago Christi. Jadi yang ditebus Yesus bukan buah pertobatan, bukan buah dosa, melainkan manusianya yang berdosa. Itu yang ditebus oleh Yesus. Menjadi citra Allah, itu yang dikembalikan oleh Yesus. Dari manusia lama menjadi manusia baru, itu yang ditebus oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita itu berkuasa atas dosa. Ya? Amin. Amin. Jadi Jelas. bila kita menjadi anak Tuhan, berarti Roh Kudus akan menyertai kita untuk mengingatkan kita kalau kita berbuat dosa. Mungkin seperti itu. Betul. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus itulah maka kita tidak lagi bisa berbuat dosa karena Roh Kudus berkuasa atas kita. Dikatakan nih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yaitu mereka yang tidak berjalan di dalam daging melainkan berjalan di dalam roh. Bapak baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi kita tidak lagi berbuat dosa karena kita itu sudah lahir baru dipimpin oleh Roh Allah. Kalau Bapak Kristen tapi Bapak nggak dipimpin oleh Roh Allah, ya Bapak sama aja dengan orang dunia. Terus menerus berbuat dosa. Terus Anda minta, gue nggak apa-apa kok mencuri, gue nggak apa-apa kok berzina. Kenapa? Udah ditebus Yesus. Enak aja lu. Ya, oke Pak. Ya Pak, oke Pak. Makanya dikatakan kan jangan menjadi serupa dengan dunia ini Pak ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Begitu Pak ya. Oke, siap. Makasih banyak untuk jawabannya. Siap, saya tunggu Pak ya. Kita cari yang lain Pak ya. Siap ya. Siap. Tetap semangat ya. NKRI harga mati Pak ya. NKRI harga mati, Pak. Oke Pak Vicky, salam. Salam. Aduh, pemahamannya luar biasa di Indonesia ini. Hancur.
Benar, baru tahu saya Kristen di Indonesianya. Jadi Tapi pemahaman Kristen sama dengan Muslim, Bu. Kalau kita berbuat dosa nggak apa-apa karena dosa kita udah diampuni. Iya, tapi kan maksudnya ya bukan membuat dosa udah diganti roh yang baru, tapi kita masih bandel tetap mencuri. Ya itu saya nggak mungkin karena saya juga waktu dulu kan suka mencuri nih, berzina. Oh, pokoknya segala-galanya. Setelah jadi dipilih sama Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dulunya itu pengen mencuri, pengen apa, nggak ada sama sekali, jernih gitu loh pikirannya, nggak ada. Oke, kita terima tamu kita dulu, Pak Erwis. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Pak. Bapak, Selamat atau siang, Islam? Saya Kristen. Oh iya, oke Pak. Ya siap. Kristen ya Pak. Siapakah Yesus itu Pak bagimu? Yesus itu bagiku juru selamat. Juru Siap. selamat. Juru selamatmu sebagai apa? Yesus itu sebagai apa lagi? Yesus itu sebagai guru dan Berarti Muslim ya Bang ya? Nggak usah ada dusta di antara kita. kenapa saya bilang Muslim? Saya kan udah bilang kalau Yesus itu Bapak adalah juru dibaptis selamat atas dan nama Yesus siapa? itu adalah guru dan yang ketiga Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Bapak dibaptis dengan nama apa Pak? Maksudnya gimana sih? Ketika Bapak dibaptis, Kristen kan harus dibaptis Pak ya, karena terlalu banyak yang samar-samaran Pak. Jadi kita perlu bertanya. Minta maaf ya Pak ya, karena banyak siluman Pak, mengaku Kristen, mengaku mualaf, padahal dia tidak tahu sama sekali tentang Kristen. Bapak dibaptis dulu dengan nama apa Pak? Atas nama Bapa Putra dan atas nama Bapa Allah, Putra dan Roh Kudus. Bapak Kristen apa, Pak? Saya Minta maaf, Bapak. HKBP Batak Oh, Gereja Kristen Batak. berarti bisa pengakuan iman rasuli, Pak. Kenapa? Bisa pengakuan iman rasuli kan kalau HKBP? Saya percaya, tapi saya taunya bahasa Bataknya Bang, bukan bahasa Indonesia. Oh, Saya itu. kurang. Ya betul Kristen di Nona. Oke, Silakan. betul sudah Kristen. Silakan lanjut. Minta maaf ya Pak Eris ya, karena terlalu banyak siluman saat ini Pak. Ya Pak ya, minta maaf ya. Oke, Nggak apa-apa, Bapak Kak. mau bertanya apa? Saya mau tanya, saya nggak nanya tentang agama sebelah sih, saya mau tanya tentang agama saya aja. Soalnya Iya. belum paham saya. Terus di Markus 3 ayat 29 sampai 30. Terus di Matius 12 ayat 31. Oke. Markus. Di Markus 3, ini sama sih. Di Markus 3 ayat 29 sampai 30. Terus di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Itu kan tentang dosa yang kekal ya. Terus yang jadi pertanyaan saya, 10 perintah Allah itu kan ada 10 perintah Allah tuh. Iya. Itu termasuk dosa yang kekal atau masih bisa diampuni dosa-dosa yang kita langgar di 10 perintah Allah ini? Tolong dijelasin lah. Oke Bang, nanti Abang mungkin bisa catat ya sebelum Ibu Sophie menjelaskan atau Pak Mozart. Di dalam kitab Bapak catat ya Pak ya, supaya jangan sia-sia kita menjelaskan Pak ya. Iya. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Oke Pak ya, sudah. Di situ dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan dengan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka kita Allah kita itu ialah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Pak, istilahnya bukan istilahnya ya, menurut Alkitab, ketika Bapak berdoa minta ampun, Allah itu setia dan adil.
Jika Bapak mengaku diri bahwa sudah berdosa, Bapak berdoa, Tuhan Yesus itu adil dan setia karena dia tahu kelemahan kita. Jadi dia akan mengampuni jika kita tahu diri mengaku dosa, gitulah. Gitu Pak. Kira-kira Oke, Bu, sebelum lanjut dulu Bu, saya ragu Bu. Dia tahu bahasa Indonesia tetapi dia tidak tahu pengakuan Imam Rasuli. Dia tahu bahasa Indonesia. Kira-kira, mohon maaf saya potong ya. Kira-kira coba abang tanya di 168 viewers di sini, coba naikkan orang Batak biar saya ucapkan dengan bahasa Batak. Ya, itu tidak perlu lagi Pak Toro. Karena beliau mengatakan tadi dia tidak tahu bahasa Indonesia karena beliau gereja HKBP, memang statusnya bahasa Batak Pak Toro. Oke, lanjut. Oke Bang, tadi yang saya jawab itu kira-kira Abang bisa mengerti ketika kita mengaku diri kita bahwa berdosa dalam doa, Tuhan Yesus itu adil dan setia untuk mengampuni. Itu di 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 8 sampai 9. Ya, mungkin itu dari saya, mungkin Ibu Sophie bisa menambahi. Iya, kata porsion saya tahu. Apos jadi di Bata Jehovah, saya tahu. Iya, saya sudah mengerti Pak. Cuma Pak Toro tadi, Abang kan sudah biasa mau mengatakan pengakuan Rasul itu secara bahasa Indonesia, tapi Abang katanya tidak hafal. Saya sudah dengar tadi ada sedikit saja berapa kata, saya sudah bisa paham. Dan Abang tadi sudah mengatakan terbiasa dengan bahasa Batak Pak Toro. Saya yakin Pak Eris. Maaf nih. Yang Saya sudah memberikan satu jawaban, mungkin Ibu Sophie akan menambah. nih saya kan Silakan maaf aja ya. teman-teman, silakan. Maaf ya, saya ini kan kalau akan di Arabnya ya nih. Bismillah wal ibn wal ruhul qudus ilahil wahid amin. Saya kan orang Indonesia ya. Nah, saya di sini kan bahasa Indonesianya kan atas nama putra Bapak Roh Kudus ilahil wahid amin, kan begitu ya? Oh, nggak tahu deh Kak kalau di sana. Ya, kenapa kamu orang Indonesia Batak nggak bisa bahasa Indonesia, Cina aja bisa gitu loh. Kok luar biasa Cina? Kenapa Kak? Nggak, saya kurang dengar nomor satunya pada ini. Saya Indomie dari Arab. Saya ortodok, anak Tuhan yang baru. Ortodok. Ya, anak Tuhan yang baru. Oh, Ibu ini baru mengenal Yesus Pak Eris, itu maksudnya. Iya. Nah, tapi kan anehnya tadi, kalau murtadin kan kita nggak punya Tuhan, Iya, tidak punya maksudnya Bunda saya perbaiki supaya jangan kita mau dikatakan murtadin, itu tidak layak untuk kita. Kalau betildin berarti kita pindah agama. Betil itu kan ganti kan. Itu abangnya nomor 1 bisa di-mute nggak Bang? Mohon maaf nih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit izin Pak Eris Wandi. Jadi begini Pak, dosa